Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wabil khusus yang saya hormati sahibul musibah Bapak Erwin yang malam hari ini mengundang kita dalam rangka turut mengiringi doa istrinya yang telah berpulang rahmatullah, yaitu almarhumah Ibu Lala Latifah binti Bapak Marhali. Kita doakan mudah-mudahan almarhumah diterima nilai amal ibadahnya, diampuni dosa-dosanya, dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan untuk Bapak Erwin kita doakan biar panjang umur, sehat afiat, anaknya juga sehat walafiat, dan kita doain juga biar anaknya ada ibunya. Itu penting. Apa ya? Penting itu. Kita doakan. Mudah-mudahan doa kita cepat dikabul Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kepada Pak Erwin, Pak ya, selaku suami almarhumah, pada kesempatan ini saya berpesan, pengen gak Pak Erwin almarhumah masuk surga? Pengen Pak Erwin? Pengen. Kalau Pak Erwin pengen almarhumah masuk surga, yang pertama harus ridho, ikhlas. Kalau ini keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana ada satu riwayat dari Ummu Salamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Istri mana saja yang mati kemudian suaminya ridho, maka balasannya hanya satu, dakhalatil jannah. Maka istri itu pasti masuk surga. Jadi kalau Pak Erwin ingin almarhumah berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, kuncinya adalah ridho, ikhlas terhadap keputusan Allah. Kira-kira kalau laki ditinggal mati sama istri, senang apa sedih, Pak? Haji Agus girang nih ya. Dapat yang baru katanya. Itu kuat. Makanya ridho banget gitu, Pak. Ridho banget. Ya. Tapi memang begitu konsep dari Rasulullah. Jadi Pak Erwin ya memang sedih. Apalagi sama-sama tahu, Pak ya, cerita dipanggilnya almarhumah seperti apa perjuangannya, itu sedih. Tapi jangan berlarut-larut sehingga akhirnya membuat Pak Erwin ini tidak ikhlas, tidak ridho. Justru gembira kalau nanti almarhumah sudah duluan masuk surga, Pak ya, dia cari suaminya, dia cari anak-anaknya, dia cari. Karena almarhumah juga pengen
kumpul di mana? Di surga. Orang kumpul di dunia sama anak, sama bini aja Pak seneng, bahagia, apalagi bisa kumpul di mana? Di surga. Makanya Pak Erwin ridho, ikhlas. Insya Allah kalau ridho ikhlas nanti dikasih gantinya yang lebih baik. Ya Pak ya, nanti dikasih gantinya yang lebih apa? Lebih baik. Jadi kalau hari ini almarhumah meninggalkan suami, hari ini almarhumah meninggalkan anak-anak, nanti Pak Erwin kalau ridho dikasih penggantinya yang lebih baik. Yang penting sekarang bagaimana menanamkan hati seorang suami bisa ridho keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Almarhumah ini pasti senang karena suaminya ngurusin bener Pak, ditahlil, banyak diurus, didoain, senang almarhumah. Seandainya umpamanya Pak Erwin nyari gantinya Pak ya, kalau dia bisa merawat anak-anaknya, almarhumah juga pasti apa? Senang. Mau Pak Erwin kita doain. Ya, kita doain insya Allah mudah-mudahan. Para bapak hari sekalian, itu yang pertama Pak Erwin. Jadi Pak Erwin harus berbangga diri. Kunci almarhumah bisa masuk surga hanya mencari ridhonya suami. Jadi suami itu Pak kunci surga buat istri. Jadi kalau punya anak perempuan Pak ya, belum menikah, ridhonya Allah ada di ridho orang tuanya. Tapi kalau punya anak perempuan sudah menikah, maka ridho surga itu Pak ya, ridhonya Allah ada di ridhonya apa tuh? Suami. Makanya dia kalau ada apa-apa harus punya izin suami, karena di situ ridhonya. Mau puasa sunnah, izin dulu mas suami, Pak boleh nggak saya puasa sunnah? Kalau kata bapaknya jangan, gua mau pakai, jangan puasa, karena suaminya mau apa tuh? Ya mau dipakai begitu Pak. Tapi kalau suami yang soleh mah Pak, ya ilah puasa emang berapa lama sih? Ilah kan tengah hari-hari bolong mau dipakai juga itu bini kayak gitu ya. Enakan tengah hari dulu. Enakan tengah hari gitu ya. Aku mau pakai. Jereng anaknya. Kalau makanya itu berapa jereng? Jereng. Makanya jereng kalau makanya tengah hari-hari bolong. Iya. Kalau ke subuh gelap. Gelap. Ini begitu pentingnya Pak posisi seorang suami buat istri, sehingga hal-hal yang sunnah yang Nabi lakukan, maka seorang istri kudu minta izin apa tuh? Suami. Hal-hal yang sunnah Pak ya. Tapi kalau hal-hal yang wajib mah boleh Pak. Istri ngelawan, kalau disuruh sholat 5 waktu kata laki jangan, lawan boleh, karena itu urusan apa? Yang wajib. Kalau yang sunnah boleh si suami melarang Pak ya. Tetapi kalau suaminya soleh mah Pak, alhamdulillah istri gua rajin banget puasa. Itu Pak, doain buat anak-anaknya, doain buat usaha lakinya. Alhamdulillah istri rajin ke majelis taklim. Walaupun dia berangkat ke majelis taklim, tetap juga minta izin apa? Suami. Jangan sampai Pak, kita suami-suami ini bisa dijerumuskan oleh istri masuk ke dalam neraka. Ya, jangan sampai suami bisa dijerumuskan masuk ke dalam neraka sama siapa? Sama istri.
Bisa istri menjerumuskan suami masuk neraka? Bisa, Pak. Kalau suami ngeliatin istri nggak sholat, diem. Nanti kalau istri masuk neraka gara-gara dia nggak sholat, ditanya sama malaikat, kenapa kamu masuk neraka? Karena saya nggak pernah diajarin sholat sama laki saya, maka laki saya seret ke dalam neraka. Nah, itu bisa, Pak. Perempuan bisa nyeret apa tuh? Laki ke dalam neraka. Ngapa masuk neraka? Nggak bisa ngaji. Karena laki saya nggak pernah ngajarin saya ngaji. Nah, itu istrinya bisa apa tuh? Nyeret apa tuh? Nyeret suami masuk ke dalam neraka. Jadi bukan hanya tadi lu kalau ngapa-ngapain minta izin sama gua loh, kayak gitu Pak ya, sebagai suami. Bukan hanya itu doang, Pak. Tanggung jawab suami berat. Dan suami itu, saya katakan tadi, bisa diseret oleh istri, oleh anak masuk dalam neraka. Jadi kalau ada istri nggak bisa sholat, tanggung jawab suami. Istri nggak bisa ngaji, tanggung jawab suami. Istri kalau belanja ngumpetin apa? Makanan belanjaan yang tidak halal, Pak ya. Ngutil. Nah, ngutil emang dulu. Ngutil. Gak boleh ngeliat belanja barang-barang, Pak ya. Ngutil. Ambil jengkol 1 bungkus, ngambil jengkol 2 bungkus, bayarnya apa? Sebungkus. Laki sama anak makan dari sebungkus jengkol yang boleh apa? Nyolong, Pak ya. Maka itu suami ikut apa tuh? Tanggung jawab. Begitu juga, Pak. Kalau suami ngasih makan dari duit, beras, makanan yang boleh nyolong, anak istri masuk neraka. Ngapa? Karena kamu makan makanan yang haram. Dari mana? Dari suami. Suami bisa diapain tuh? Diseret masuk ke dalam apa? Hal neraka. Makanya tanggung jawab, Pak ya, suami. Makanya tadi itu. Jadi kalau ada anak perempuan belum menikah, tanggung jawabnya sama orang tuanya. Tapi kalau udah jadi istri, tanggung jawab orang tua selesai. Dia tanggung jawab kepada apa tuh? Suami. Nah, para bapak hari sekalian, jadi Pak Erwin kembali lagi, insya Allah ya, mudah-mudahan almarhumah ini termasuk orang-orang yang masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pesan yang kedua, Pak Erwin yakin bahwa almarhumah ini termasuk orang yang tercatat mati syahid. Mati syahid, Pak. Syahid itu kan, Pak, ada 3. Pertama, syahidun fid dunya wa syahidun fil akhir. Orang yang mati syahid di dunia, mati syahid juga di akhirat. Yaitu orang yang berperang melawan apa? Musuh Allah. Perang jihad fisabilillah. Perang melawan kafir, Pak ya. Seperti perang Uhud, perang Badar, orang perang melawan kafir, Pak. Itu mati syahid dunia dan akhirat. Orang yang mati syahid seperti ini, Pak, dia langsung dikuburin di medan perang. Pakaiannya tidak dimandikan, tidak dikafankan, tidak disolatkan, karena dia mati syahid dunia dan akhirat. Makanya dulu Nabi, Pak, ketika perang itu kan, Pak, berbaur ya, campur antara musuh yang orang Islam dan orang kafir. Nah, ketika dia mau milih tuh, Pak, ini yang mati muslim apa kafir? Muslim apa kafir? Itu dilihat di mana, Pak? Sunat apa belum? Nah, itu salah satunya. Karena orang yang mati ya, ini muslim apa kafir? Muslim apa kafir? Gitu. Nah, kalau dia masih ketutup kulupnya gitu, Pak ya, berarti dia apa tuh? Kafir. Pisahin. Karena dia tidak disolatkan, tidak dimandikan, langsung dikuburin. Mati syahid. Makanya salah satu kenapa itu akhirnya diperintahkan kita disuruh sunat ya, Pak, di antaranya
perbedaan ajaran orang Muslim dengan orang Nasrani. Orang Nasrani itu nggak sunat, orang Muslim apa? Sunat. Salah satunya ketika Nabi dalam permedan perang membedakan antara orang-orang yang mati Muslim dengan orang-orang yang mati Nasrani atau Yahudi, dilihat dari apa? Sunat atau tidak sunatnya. Kemudian yang kedua, Pak, mati syahid di dunia faqat. Orang yang mati syahid di dunia saja. Kayak orang perang, kayak kita kemarin perang melawan Belanda, Pak ya. Tapi pengen dapat harta rampasannya doang, bukan karena mencari ridha Allah. Atau pengen disematkan sebagai pahlawan, gitu Pak ya. Orang ini tidak dicatat sebagai orang yang mati syahid di akhirat. Dia cuma dapat mati syahid di mana tuh? Di dunia. Nauzubillah Pak ya. Karena dunia bukan untuk segalanya. Kalau udah disematkan sebagai pahlawan nasional, ya yang mati mah kagak ngerasain Pak. Gak ngerasain, gak ngerasa bangganya sebagai pahlawan nasional, orang mati Pak ya. Digaji sama pemerintah, yang nikmatin bukan yang perang, tapi siapa? Ahli warisnya. Maka ketika kita pengen berperang melawan kafir Pak, niatkan mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga Pak, orang itu mati syahidun fil akhirah. Di dunia biasa aja, tapi di akhirat tercatat sebagai orang yang mati syahid. Maka kata Nabi di sini ada 7 Pak orang yang mati syahid di akhirat. Yang pertama tentunya Pak ya, orang yang mati fisabilillah tadi Pak ya. Kemudian yang berikutnya al-mat'unun, orang yang kena wabah. Kayak corona, mati corona tuh Pak. Kalau dia muslim maka tercatat mati apa tuh? Syahid. Makanya kalau ada saudara mau siapa yang mau nggak mau tadi? Oh nggak mau. Jadi tawa ya. Ya kalau ada saudara-saudara kita atau siapapun Pak ya, ada yang mati terkena wabah Pak, taun itu Pak. Kalau bahasa apa tuh bahasa hadisnya taun. Kalau bahasa kita wabah. Kalau bahasa WHO pandemi global. Artinya wabah yang merata ke seluruh dunia. Namanya pandemi global. Dan itu namanya taun. Nah kalau sekarang adalah apa tuh? Corona Pak. Jadi fatwa MUI juga mengatakan begitu Pak. Orang-orang yang terkena taun mati, dia tercatat syahid. Orang-orang yang mati syahid fil akhirah, di akhirat. Makanya alhamdulillah kalau ada saudara kita Pak ya, anak mantu cucu kita yang mati corona, alhamdulillah. Walaupun pada apa tuh? Takut. Ya kan? Main tunjuk-tunjukkan depan lu yakin. Kata yakin lu aja ketuaan gitu. Kemudian berikutnya Pak, termasuk yang syahid itu wal ghariqu, orang yang mati tenggelam. Ya, tenggelam. Kelep Pak ya, nggak bisa menyelamatkan diri. Kemudian juga tapi tenggelamnya Pak karena memang perjalanan sebuah yang taat gitu Pak. Bukannya tenggelam jalan-jalan. Ya, bukan tenggelam mencari maksiat. Ya, umpamanya orang mau ke Bali gitu ya, mencari maksiat, tenggelam kapalnya, bukan itu. Tapi tenggelam yang memang di dalam tidak maksiat. Kemudian termasuk Pak orang yang mati syahid itu adalah di sini menyebutkan al-butnun, butun Pak ya. Mabtun, orang yang sakit perut. Sakit perut tiba-tiba apa tuh? Mati. Sahibul hari, orang yang terkena kebakaran. Kan banyak Pak orang nggak bisa selamat karena kegencet, bangunan kebakar, mati. Termasuk mati syahid. Termasuk juga Pak, ada di sini apa? Perempuan-perempuan yang mati ketika melahirkan. Nah ini statusnya almarhum apa ini? Jadi saya katakan tadi Pak Erwin
senang bahagia karena almarhumah dicatat di mata Allah sebagai orang yang mati apa tuh? Syahid, mati syahid. Jadi beliau mah sudah bahagia, sudah gembira, apalagi ditahlilin, didoain Pak ya, dikirimin baca Quran, dikirimin baca Fatihah, zikir, tahlil, tahmid, banyak. Itu udah bonus-bonusnya. Tapi yang memang berat Pak, bagaimana kita bisa masuk dalam kategori mati apa? Syahid. Bagaimana Pak kalau dari 7 itu kita nggak ada, kita nggak masuk gitu maksudnya? Nah tuh kan, ya kan? Pengen nggak kita mati syahid Pak? Pengen. Jadi kalau kita pengen mati syahid, maka kata Rasulullah apa? Sering-sering hadir ke majelis-majelis taklim, majelis ilmu, suruh ngaji gitu maksudnya Pak ya. Karena orang yang datang ke majelis taklim kemudian dia mati Pak dalam belajar itu tercatat sebagai orang yang mati apa? Syahid fi sabilillah. Makanya gurunya Kiai Haji Nur Ali, mertuanya beliau siapa Pak? Kiai Haji Abdul Mughni Pak ya. Beliau itu dulu ngajarin Kiai Nur Ali. Kitabnya kitab ini. Kemudian Kiai Nur Ali berangkat belajar ke Mekah, pulang jadi mantu, disuruh gantiin ngajar sama Kiai Mughni. Kitab yang dulu diajarkan oleh Kiai Mughni, sekarang yang ngajarin siapa? Kiai Nur Ali. Dulu Kiai Nur Ali di depan begini Pak, jadi siswa. Kiai Mughni di atas begini jadi guru. Nah ketika Kiai Nur Ali pulang, Kiai Mughni ikut ngaji lagi bareng kitab yang dulu diajarin sama beliau. Ada murid yang nanya, guru, kan kitabnya itu juga, kan guru dulu yang ngajarin ke Nur Ali, kan ibarat apa, gurunya udah lebeg ya sama ilmunya, ngapa guru jadi ngikut duduk ngaji bareng satu majelis? Kata guru Mughni, gua pengen mati syahid sedang nuntut ilmu. Gitu Pak. Jadi walaupun dia guru, walaupun dia mertua Pak ya, ibaratnya ilmunya sudah banyak, sudah tahu, bukan dia nggak mau dengerin orang lain, dia tetap pasang kupingnya, dia tetap duduk hadir di majelis taklim karena pengen mati apa? Syahid. Pesannya apa Pak? Jadi kalau kita semua pengen mati syahid, jangan males-males hadir di majelis apa tuh? Ilmu, majelis taklim. Hadir. Mau siapa kek yang mau ngajar, mau murid kita kek, mau mudaan kek, nggak apa-apa. Kadang-kadang orang kita gitu ya, lu bocah pakai ngajarin gua, begitu Pak ya. Umurnya bocah, tapi ilmunya apa? Nah, luar biasa. Nah itu kadang-kadang kuping kita yang belum siap mendengar. Pengennya mulut kita doang Pak mau didengerin, tapi kuping kita nggak mau apa? Nggak mau dengerin. Jadi kalau Bapak dari rumah jalan, bismillah, mau apa? Thalabul ilmi, mau nyari ilmu, datang ke majelis taklim. Nanti kalau diniatin belajar Pak, kapan aja matinya, mau mati lagi di majelis kek, mau mati lagi jalan kek, mau mati lagi di rumah. Karena memang tiap pekannya sudah rutin ya sebagai jamaah majelis taklim. Maka kalau dia mati, catat mati apa? Syahid fi sabilillah. Dan bukan hanya itu Pak. Dalam pendapatnya Al-Hafiz bin Abdul Bar, beliau mengatakan apa? Ini dicatat sebagai alamat min husnil khotimah. Orang-orang yang mati husnul khotimah ketika dia belajar apa? Hadir mengaji. Contoh katakan Pak ya, Bapak dari Al-Barkah ngaji ke At-Taqwa umpamanya malam minggu, dan niatin, nyata Pak, gua mau ngaji malam Sabtu ke sono ke tempat saya umpamanya ya, niatin mau ngaji walaupun dia cuma mingguan, tapi niatin, karena belajar itu Pak, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi dari kita mulai beranak sampai kita masuk ke liang kubur, baru kewajiban belajar apa? Habis. Nanti kalau Bapak dari sini jalan sampai ke rumah saya mamanya ngaji, satu langkah itu Pak 10 kebaikan pahalanya.
Dari sini ke Nurul Pala Pak, berapa ratus langkah? Udah motor dulu. Nah, motor puterannya lah, Pak Haji puterannya dihitung. Berapa muter? Ilo kan dari mau dihitung apa Haji? Agus berapa puter ya? Kalau satu puterannya 10 kebaikan pahalanya Pak, udah luar biasa. Makanya kenapa ketika orang belajar itu terus mati di tengah jalan, maka dia tercatat orang-orang yang mati husnul khotimah. Maka belajar. Orang-orang dulu Pak ya, zaman Ken Nur Ali ngajar dari mana Pak Jagus? Dari Batu Jaya, dari cabang bumi Pak ya, Pak Serang jalanan blekak-blekuk, pakai sepeda ngaji. Lah sekarang yang kagak 5 menit nyampe, kagak datang bisa. Kupingnya pura-pura apa? Pura-pura bundek ikongnya dia. Baru tuh speaker pengiang-ngiang Pak ya, kagak datang bisa. Jadi hidayah Allahnya sangat jauh. Makanya kenapa Pak? Kita itu jadi banyak bencana karena kita lupa terhadap apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah mudah-mudahan Pak ya. Jadi kalau tadi kita nggak masuk dari 7 golongan orang yang mati syahid, tapi pengen kita mati syahid, ayo datang ke majelis-majelis apa? Majelis-majelis ilmu. Semakin jauh, semakin banyak pahalanya. Makanya Imam Syafi'i itu Pak, kalau Bapak salat Jumat nih dari sini ke At-Taqwa, kalau pengen pahalanya banyak, dari sini muter ke Bebelan. Nah, begitu iya benar. Imam Syafi'i begitu aturnya. Karena banyak pahala. Karena dihitung Pak pahala langkahnya. Jadi kalau kata Imam Syafi'i, berangkat dari jalur ini, pulang jalur lain. Pulangnya, jangan perginya. Gitu. Piginya udah jam 12 kurang seperempat, yang muter ke Bebelan, disuruh mau berundung gitu katanya. Nyampe di sana udah at-tahiyat akhir. Ngapa baru datang? Mau nyari langkah pahala gitu ya. Jadi pulangnya cari Pak, puter-puter gitu. Pak Jagus muter, mampir ke rumah janda dulu. Itu kan. Habis pakai PJS Pak, PJPS ya, PJPS. Anda belok kanan, Belok kiri ya. belok kiri. Pas Anda depan rumah janda, begitu katanya. Nah ini gue cari katanya gitu. Ah? Jadi begitu Pak. Kalau pengen dapat pahala apa tuh? Banyak Pak ya. Salat Jumat aja Pak yang usah diatur. Dan jangan sampai Pak, azan berkumandang baru datang. Hati-hati. Kalau ada orang yang hadir salat Jumat, azan sudah berkumandang baru nyampe, catatan absen malaikat tutup. Iya. Tutup. Udah ibarat orang sekolah goib. Bolos dah itu. Ngapain datang? Tutup udah di bukunya, tutup, pulpen udah dibawa. Kemana malaikat? Datang dia ke depan minbar. Yastami'una dzikra, untuk mendengarkan khutbahnya khotib. Malaikat aja Pak, yang kagak punya dosa, sampai duduk di depan apa? Minbar. Ini kita sholat Jumat main belakang-belakangan. Ya kan, di lapangan panas-panas. Kalau udah panas, yang disalahin siapa Pak? Khotibnya. Lama, buat khotib lagi ya? Udah panas-panas gitu Pak ya. Dulu, ngomong dulu. Tuh, kita difitnah dah. Gitu kan. Jadi bukan khotib saya kalau coba datang pagi-pagi Pak di depan, bukan megang tasbih malah dia apa tuh? Tidur Pak ya. Nah para bapak hadirin sekalian, karena itu insya Allah mudah-mudahan Pak ya, malam hari ini yang kita doakan baik untuk almarhumah maupun untuk Pak Erwin Pak ya, senantiasa selalu dipelihara dan dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nanti kalau 100 hari Pak kita diundang lagi, Pak Erwin sudah punya bini ya Pak ya, biar anaknya ada yang apa tuh? Ada dalam ini, masa aja saya suruh duduk sengaja. Dengerin Pak Erwin duduk jangan mana-mana gitu kan, biar 100 hari kita datang udah Pak, udah ada bininya Pak ya. Kita doain biar anaknya yang kecil tuh Pak, biar ada yang apa tuh, dia ada yang ngurusin. Nah Pak Erwin mah kagak bisa netein Pak ya gitu.
Maka kita doain Pak, ya mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik. Ala hadiniya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa ikum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.